Selamat pagi anak-anak dikasih Tuhan, tidak terasa pada hari ini kita boleh mengakhiri bulan Agustus. Biarlah bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah di dalam ibadah sekolah minggu Glory Kids. Loso sangat yakin kalian sudah siap semua. Sebab itu Loso akan ajak kalian untuk bersatu teduh sejenak dan Loso akan membacakan ayat yang akan menolong kita boleh mengerti apa maksud Tuhan pada hari ini. Loso akan bacakan dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius di dalam pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Biarlah hari ini kita akan bertumbuh bukan saja menjadi seorang yang percaya tetapi menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Langsung saja kita akan berdiri bersama-sama. Ibadah sekolah minggu pada hari ini kita akan mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dengan masih berdiri kita akan berdoa memohon kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Engkau begitu mengasihi dan memelihara kami ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing dan kiranya Engkau akan menolong sepanjang ibadah kami hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan sehingga kami semakin mengerti. Kami bukan saja menjadi orang yang percaya tetapi kami juga menjadi seorang pengikut Tuhan. Mampukan kami Tuhan agar kami tetap fokus kepada Tuhan yang sudah memberikan hidupnya kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah pada hari ini. Amin. Shalom anak-anak yang manis, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Lause percaya bahwa semua anak-anak kami yang ada di rumah semua saat ini dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa datang secara langsung ke rumah Tuhan. Tapi Lause percaya bahwa tidak mengurangi rasa dan hati untuk tetap mau datang untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, kita akan ambil sikap yang baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan angkat pujian. Nah, tetapi anak-anak, saat ini Lause akan mengajarkan lagu baru. Nah, Lause percaya bahwa anak-anak pasti cepat menangkap karena pujiannya gampang kok. Oke? Nah, kita akan mulai pujiannya, kita akan bernyanyi Anak Kesayangan. Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Nah, gimana? Pasti bisa kan? Nah, kita akan coba sekali lagi ya anak-anak. Senin, Selasa. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Oke, sekali lagi ya. Senin, Selasa,
Engkau tetap Raja. Rabu Kamis Engkau yang termanis. Jumat Sabtu ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Oke, anak-anak gimana? Gampang kan lagunya? Gampang dong. Nah, anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, Tuhan Yesus itu tidak pernah pilih-pilih. Baik besar, kecil, pendek, tinggi. Kita berharga di mata Tuhan. Sama seperti pujian yang akan kita nyanyikan saat ini. Big or small. Semuanya sambil berdiri, sambil ikuti gerakan Lause yang di depan ini ya. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa. Sa-sa-sa aku bisa. Asa, bersama Tuhan aku bisa. Oke, sekali lagi. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa. Sa-sa-sa aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, anak-anak yang manis, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Lause percaya semua masih tetap semangat untuk memuji Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan lagu pujian kita yaitu Laskar Kristus. Semua pasti tahu kan tentang lagu ini? Nah, kita akan nyanyikan bersama-sama Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, Tapi
tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak Menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap rock. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak Menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap rock. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap rock. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, benar anak-anak. Kita adalah laskar Kristus. Nah, anak-anak, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan angkat pujian Roh Kudus yang manis. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita akan angkat pujian ini sekali lagi. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis.
Sekarang kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi setiap kehidupan kami. Jika sampai saat ini Tuhan kami masih bisa menghirup udara segar. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Itu karena anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang di surga, saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu sudah duduk diam dengan tenang, dengan manis Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Bapa yang baik, datanglah di tengah-tengah kami Tuhan. Urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman yang kami dengar bisa berbuah, bertumbuh di dalam kehidupan kami ke depan. Bapa yang baik, kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Banana. Ups, maksudku Nana. Hahaha. Selamat pagi juga, Lili. Oh iya, udah lama ya kita nggak jumpa. Gara-gara pandemi COVID ini kita jarang ketemu. Peluk dulu. Nggak boleh tahu. Nggak boleh peluk-peluk dulu. Kita harus menuruti protokol kesehatan. Ya. Pertama, pakai masker kalau mau keluar rumah. kedua, Rajin cuci tangan. dan yang terakhir, Jauhi kerumunan orang banyak. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang perlu. nah itu tahu. But I know very boring. Di rumah terus, kayak orang yang tinggal di penjara. Daripada kamu bosan, mending aku kenalin sama pamanku. Kenalin ya, nama pamanku Fauji. Biasa dipanggil Uncle Fauji. Dia adalah seorang pemimpin prajurit TNI. Sini aku tunjukin videonya. Come on, जवान! 30 सेकंड में तैयार हो जाओ। एक्सरसाइज करने चलना है। पतलू तुम भी जल्दी। रुको मत, फौरन। इट्स एन ऑर्डर। यस सर। लेटने का मन है? ओके, देन लेटे लेटे क्रॉल करो। इट्स एन ऑर्डर। कम ऑन, फास्ट, यू लेजी डक, फास्ट और फास्ट। पानी अंकल जी, पानी। कीप क्रॉलिंग। पानी भी मिलेगा फिनिश लाइन के बाद, लेकिन पानी तक पहुंचने के लिए फ्रॉग जंप करना होगा। कम ऑन जवान, फ्रॉग जंप शुरू करो। वो देखो, छोटा सा फ्रॉग कितनी तेजी से जंप कर रहा है, और तुम दोनों इतने बड़े होकर भी कितने ढीले हो। कम ऑन फास्ट, और तेज। अरे मेढक भैया, क्यों हमारी जान निकलवा रहे हो? चल भाग यहाँ से। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सर। Nah, kalau jadi prajurit itu nggak boleh males, harus kuat, harus gercep. Tahu nggak artinya gercep? Gerak cepat ya? Yups, nggak boleh lambat-lambat, harus segera dilakukan. Oh gitu. Nana, tapi tahu nggak? Bukan hanya pamanmu yang prajurit TNI loh. Hah? Maksudmu apa? Kita semua dan adik-adik di rumah juga adalah prajurit tahu. Tapi bukan prajurit biasa. Bukan prajurit TNI juga. Nah, tugas kita bukan menembak atau mengalahkan orang lain yang ingin menguasai daerah kita. Ih, apaan sih? Terus kita prajurit apa dong?
Dan apa tugasnya? Kita semua adalah prajurit Tuhan. Beneran? Beneran tahu? Kalau nggak percaya, kita coba dengar cerita yang disampaikan langsung oleh Lau Serinci. Tahu kan siapa Lau Serinci? Tahu dong, itu kan dosenku dulu. Dia pernah mengajar di Sekolah Minggu Glory Kids. Kalau gitu, yuk kita dengerin ceritanya sama-sama. Halo, selamat pagi adik-adik Glory Kids yang sedang beribadah di rumah. Apa kabarnya hari ini? Wah, pasti baik semua ya. Lau Serinci selalu berharap adik-adik di rumah, khususnya anak-anak Glory Kids, tetap di dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti sekolah minggu. Oh ya, tadi Lau dengar kalau misalnya Nana dan Lily sedang bercerita. Kira-kira mereka cerita tentang apa ya? Oh iya, mereka cerita tentang prajurit. Wah, prajurit? Kalau nggak salah, Lily sama Nana bilang kalau kita ini adalah prajuritnya Tuhan. Bener nggak sih kalau kita ini prajuritnya Tuhan? Daripada kita penasaran, mending kita baca Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai ke 4. Namun sebelum itu kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang mau hormat sama Tuhan, dan anak yang mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 3 ayat 3 sampai ke 4. Lau Serinci ya akan baca untuk kita semua. 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 3 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Wah, ternyata Alkitab memang bilang kalau misalnya kita adalah prajuritnya Tuhan. Kita adalah prajuritnya Tuhan. Wah, kita semua termasuk adik-adik semua dilatih untuk bekerja bagi Tuhan sebagai seorang prajurit. Nah, kalau kita jadi prajuritnya Tuhan, siapa ya yang jadi pemimpin atau komandan kita? Kalau di video tadi dijelasin kalau misalnya Fauji Uncle atau Paman Fauji itu menjadi prajurit atau pemimpin suatu kelompok tentara. Tetapi kalau kita siapa ya yang kira-kira bakal jadi pemimpin kita? Coba Lau Serinci tebak. Jangan-jangan yang jadi prajurit kita itu adalah teman kita. Teman kita? Atau jangan-jangan ketua kelas mungkin di sekolah jadi pemimpin? Kayaknya bukan deh. Coba. Mama dan papa. Mama dan papa? Bukan deh kayaknya. Ibu guru mungkin atau bapak guru di sekolah. Tapi kan bapak guru sama ibu guru bukan Tuhan. Ini kan prajuritnya Tuhan. Kira-kira siapa ya yang bakal jadi pemimpin kita? Oh iya, betul. Lau Serinci baru ingat. Ternyata yang jadi pemimpin prajurit kita namanya Tuhan Yesus Kristus. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus.
Nah, kalau Tuhan Yesus jadi pemimpinnya, lo serinci dan lo percaya adik-adik di rumah juga pasti mau jadi prajuritnya. Karena kabar baiknya Tuhan Yesus Kristus adalah prajurit yang baik. Tuhan Yesus itu tidak pernah menjadi pemimpin prajurit yang galak, yang kerjanya suka marah-marah. Siapa di sini yang suka memerintah marah-marah? Nah, Tuhan Yesus juga bukan pemimpin yang sombong ataupun pelit. Dia juga bukan pemimpin yang kerjanya cuma merintahkan aja. Ayo sini kerja, semuanya kerja. Tuhan Yesus adalah pemimpin yang baik, yang mengasihi kita semua, menjaga kita dari musuh. Kalau ada musuh yang ingin mengganggu hidup kita, Tuhan Yesus siap untuk menolong kita. Bahkan Tuhan Yesus bisa menjaga kita seumur hidup kita. Dari pagi waktu kita bangun, siang ketika kita pergi ke sekolah, siang ketika kita beribadah, bahkan malam ketika kita mau tidur. Nah, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Bahkan bukan hanya itu loh. Kalau misalnya kita perlu sesuatu, Tuhan Yesus pasti memberikan yang paling baik, yang terbaik untuk kita semua. Untuk lo serinci, untuk adik-adik di rumah, bahkan untuk semua orang di dunia ini. Karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita semua, termasuk adik-adik Glory Kids yang sedang beribadah pada saat ini. Ternyata ketika Tuhan Yesus menjadi pemimpin prajurit kita, Tuhan Yesus juga meminta kita untuk menjadi prajurit yang baik. Prajurit yang baik. Prajurit yang baik gimana sih sikapnya? Nih, lo sering jelasin. Kalau kita menjadi prajurit yang baik, pertama kita harus taat kepada Tuhan. T-A-A-T, kepada Tuhan. Semua yang dikatakan oleh pemimpin harus kita turuti. Nggak boleh membantah, harus dengar-dengaran, dan harus melakukan semua kata pemimpinnya. Jadi kalau misalnya pemimpin suruh kita pergi ke sekolah minggu, maka kita harus pergi ke sekolah minggu. Nah, yang kedua ya, prajurit yang baik itu juga harus rajin dong, harus rajin. Nggak boleh malas, nggak boleh malas membantu orang tua, nggak boleh malas berdoa, nggak boleh malas membaca firman Tuhan, nggak boleh malas juga mengerjakan tugas. Kalau guru di sekolah kasih tugas ke kita, nggak boleh malas. Nah, nggak boleh malas juga ibadah sekolah minggu, tetapi harus rajin. Yang penting pokoknya kita harus rajin bekerja untuk Tuhan. Yang ketiga, ya, kalau kita mau menjadi prajurit yang baik, maka kita harus tetap bersukacita dan semangat mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nggak boleh lemes-lemes, nggak boleh kerjanya tidur-tidur doang, tetapi harus bersemangat. Nah, adik-adik, kalau 3 tugas ini tadi kita laksanakan, maka kita dipastikan sudah bisa mengalahkan musuh kita. Siapa musuh kita? Teman kita di sekolah bukan? Bukan dong. Guru yang suka nyuruh kita kerjakan tugas? Bukan dong. Siapa musuh kita? Iblis dan dosa-dosa kita. Jadi kita harus bisa mengalahkan musuh kita, iblis, dan juga dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kita memang bukan sepertinya pamannya Nana tadi. Namanya tadi siapa? Fauji Uncle atau Paman Fauji. Kita tidak sedang melawan orang lain yang ingin merebut negara kita, negara Indonesia. Kita juga tidak membawa pistol, tidak membawa senjata, atau alat perang lainnya untuk menyakiti orang lain. Namun kita adalah
prajurit Tuhan yang tugasnya mengalahkan musuh, yaitu iblis dan dosa-dosa kita. Tugasnya berjuang untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oke? Oh ya, ngomong-ngomong soal prajurit, yuk kita nyanyi sama-sama lagu Laskar Kristus. Adik-adik di rumah juga ikut nyanyi ya. Nah, Nana dan Lili, tahu nggak artinya Laskar Kristus? Hah? Laskar Kristus? Apaan, Lause? Laskar itu artinya tentara atau prajurit. Jadi kalau kita disebut sebagai Laskar Kristus, itu artinya kita adalah prajuritnya Tuhan yang selalu mendengar apa kata Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu ini. Lause rinci hitung ya. 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yuk kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami menjadi prajurit Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dengan Lause Rinci ketika tadi kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Lause Rinci akan menolong kita supaya kita semakin hari boleh semakin percaya, bahkan kita boleh menjadi pengikut Tuhan yang setia. Nah anak-anak, untuk itu mari kita akan bersama-sama bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan kepada setiap kita. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Lause akan ajak kita berdoa sekali lagi, khusus menyerahkan Lause Rinci dan pelayanannya yang ada di Samarinda, dan juga menyerahkan setiap kita. Untuk itu Lause ajak kita sekali lagi, kita akan bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan hari ini boleh belajar firman Tuhan bersama dengan Lause Rinci yang telah bersama-sama kami beberapa waktu yang lalu. Dan kami bersyukur boleh bertemu walaupun tidak secara tatap muka tetapi melalui ibadah online. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Rinci pada hari ini. Kiranya Engkau akan memberkati pelayanan Lause Rinci di Samarinda dan apapun yang menjadi pergumulannya. Tuhan, Kau memberkati juga setiap kami ya Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, ketika kami belajar, ketika kami bermain ataupun yang lain ya Tuhan, hingga hari ini bahkan mungkin beberapa waktu yang akan datang kami masih harus mengerjakannya di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan sertai kami semua. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, hari ini kita boleh merayakan ulang tahun teman-teman kita di bulan Agustus dan Lauseman. Kita akan menyanyi bersama Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan.
panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. 1, 2, 3. Kuat, kuat. Kita akan minta Lause Tuti untuk berdoa bagi anak-anak dan Lauseman yang berulang tahun di bulan Agustus. Mari kita akan bersama-sama satukan hati, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi setiap Lause dan juga teman-teman kami yang Tuhan anugerahkan umur panjang di tahun ini khususnya di bulan Agustus. Kiranya Engkau akan semakin memberkati mereka baik dalam sekolah, di dalam keluarga mereka, di dalam pelayanan mereka dan juga dalam pekerjaan setiap Lause. Terpuji nama Tuhan, kami bersukacita bersama-sama pada hari ini boleh merayakan ya Tuhan sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas. Nah, aktivitas hari ini kita akan membuat sandal. Kenapa sandal? Karena sandal ini mengingatkan kita kepada firman Tuhan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kemanapun Tuhan membawa kita harus tetap setia mengikutnya. Sebelum kita memulai aktivitas, kita siapkan bahan dan alatnya. Yang pertama ada kertas HVS ataupun boleh kertas buffalo yang ada di rumah. Kemudian kita membutuhkan gunting, lem kertas, dan double tip. Dan untuk menghiasnya kita membutuhkan krayon ataupun pensil warna. Langkah pertama, jiplak kaki adik-adik sekalian dengan bantuan papa mama atau koko cece yang ada di rumah. Seperti itu hasilnya. Kemudian sebelum digunting bisa adik-adik hiasi dulu, digambar dan diwarnai. Nah, ini hasilnya. Cantik kan? Setelah itu kita bikin tali sandalnya. Tali sandal ini berukuran lebarnya 2 cm dan panjangnya sesuaikan dengan ukuran kaki adik-adik. Tali sandal ini bisa kita hias dengan kita tulis tetap setia ikut Yesus. Di tali sandal ini kita tempelkan double tip untuk menempelkan di jiplakan kaki. Setelah selesai menghias dengan tulisan, kita tempelkan tali sandal itu di jiplakan kakinya. Sudah, nah ini hasil jadinya. Cantik bukan? Selamat mencoba ya, Tuhan Yesus memberkati.